Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin 14 Oktober 2024 ya, penerusan update daripada video yang kemarin itu. Kita mulai dulu dari segi indeks dolar ya. Pergerakan indeks dolar itu dari open market sampai malam ini itu ternyata masih belum mau koreksi ya, justru malah high di minggu yang sebelumnya itu sudah di break. Posisi harga saat ini itu berada di kisaran level area 103.20 lah kurang lebih ya untuk posisi saat video ini dibuat. Dan di sini ini kan juga kelihatan dari segi time frame H1 kan ini juga ada flag bullish dan sudah terkonfirmasi. Kemungkinan sih minggu ini ada potensi akan lanjut ke 103.47. Tetapi nanti dari segi time frame kecilnya tetap waspadai aja potensial kalau misalkan terjadi koreksi. Yang pertama kurang lebih kalau misalkan terjadi koreksi pantau di kisaran level area 103.03 sampai dengan 102.96. Ini kalau misalkan malam ini sampai dengan besok ini terkoreksi lebih dulu. Tetapi kalau misalkan malam ini sampai dengan besok tidak mau koreksi dan lanjut ke atas, hati-hati. Yang saya khawatirkan di tengah-tengah perjalanan nanti di antara resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support sampai dengan resisten kedua weekly, kalau misalkan saya pecah kembali untuk level area SRP, zona tengahnya itu berada di kisaran level area 103.31 sampai dengan 103.25. Yang saya khawatirkan kalau misalkan tetap terus lanjut ke atas sampai dengan batas tengah di sini dijebol atau di break, ini saya terus terang khawatir sekali koreksi dalam baru pelan-pelan balik rampat ke atas kembali. Jadi tetap antisipasi, waspadai aja. Batasan ataupun zona pantau malam ini sampai dengan besok di tanggal 15 malam ya. Kalau misalkan sedikit mau kedorong ke atas, pantau di 103.25 sampai dengan 103.31. Tetapi kalau masih tetap bermain-main di history high minggu yang lalu di antara 103.18 sampai dengan 103.200, dan kalau ada potensial terjadi koreksi, yang pertama 103.03, yang kedua adalah batas maksimal sampai dengan besok zona pantaunya 102.96. Tapi ada kecenderungan kemungkinan akan sedikit kedorong ke atas sebelum terkoreksi ke bawah. Selanjutnya untuk gold, planning di outlook kemarin adalah cari ancang-ancang setup sell, tetapi wait and see terlebih dahulu ya. Zona pantau kemarin kalau misalkan dia sedikit mau kedorong ke atas, itu pantau aja di zona yang saya blok biru di sini, dan di sini sudah ke trigger ataupun sudah diambil ya untuk order sell-nya. Tetapi open market tadi ini kan sempat kena gap ya, atau sempat ada gap lah di sini, turun ke bawah, tutup gap, dilebihin. High minggu lalu itu di break, tetapi sesuai yang diantisipasi di video outlook kemarin ya, kalau misalkan terjadi ataupun sampai dengan high-nya ini di break, mending sabar dulu, cari ancang-ancang setup sell-nya ketika harga sudah memasuki zona yang saya blok biru di sini ya. Dan status saat ini sih ke trigger untuk sell-nya, tetapi ini berbeda ya. Kalau misalkan day trade harusnya sudah keluar khusus untuk day trade-nya kalau misalkan rekan-rekan dapat day trade, tetapi kalau swing targetnya masih ada di bawah. Untuk day trade-nya target di sini 2652 sampai dengan 2650, dan dari segi time frame H1 saat video ini dibuat ya, ketika menyentuh dua level area tersebut di sini ada reaksi. Jadi ini kalau misalkan ada day trade harusnya sudah keluar, tetapi kalau misalkan ada posisi swing untuk TP pertama ya kemarin di 2640, TP maksimal adalah di 2625. Akankah tercapai atau enggak, progresnya seperti apa nanti kita akan pantau aja. Tetapi waspadai aja dikarenakan harga ini kan dari bawah low tadi pagi kan berada di 2643, kemudian spike ke atas ngambil zona yang saya blok biru di sini dan balik lagi di kisaran level area 2650 sebagai psiko press level ya. Jadi sentuhan pertama dari atas biasanya sih ada reaksi, tetap waspadai, pantau aja nanti sampai dengan di jam 9 malam. Hati-hati kalau misalkan sampai dengan nanti di antara jam 9 malam sampai dengan jam 10 malam body candlenya minimal dari segi time frame H1 ya, minimal atau H4 belum mampu tutup di bawah 2650. Hati-hati, ada potensi mungkin akan balik sedikit ke atas. Level areanya kurang lebih di antara 2657 sampai dengan 2660 kembali. Itu kalau misalkan nanti body candle dari segi time frame H4 nya jam 9 ke atas ya, belum mampu tutup di atas 2650. Tetapi kalau misalkan sudah mampu tutup
ataupun terkonfirmasi tutup di bawah 2650, ada potensi mungkin akan mengerjakan level bawah, tetapi kemungkinan nggak langsung. Kemungkinan ya, kalau misalkan kedorong ke bawah sedikit di atasnya hack yang berada di 2643 tadi, kemungkinan akan ada pentalan baru lanjut ke bawah. Jadi hati-hati untuk malam ini. Kemungkinan sih ada potensi lanjut ke bawah, tetap waspada aja potensi harga ini balik ke atas kembali ya. Kalaupun balik ke atas kembali, pantau di kisaran 2657 sampai dengan 2660, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Khusus untuk day trade ini udah keluar, tetapi untuk swingnya ini TP pertama itu kurang lebih ya, kemarin itu berada di 260. Tetapi kalau misalkan ada rekan-rekan yang day trade, ini sudah dapatlah sekitar antara 100-120 pip, harusnya sih sudah dapat dan udah keluar. Kalau misalkan re-entry kembali, pastikan sedekat mungkin cari di bawah 2661 kembali ya, atau sebagai history high-nya minggu lalu kalau misalkan ada sedikit kesempatan harga kedorong ke atas. Tetapi kalau misalkan nggak mau, ya bisa jadi ini break dulu, koreksi 2652an baru lanjut ke bawah, itu juga bisa terjadi. Jadi gambaran saya untuk hari ini sampai dengan besok malam di tanggal 15 Oktober ya. Jadi untuk posisi saya pribadi sudah on track, planning adalah sell, tetapi berbeda cerita. Untuk saya pribadi stop loss itu di atas 125 pip ini untuk posisi saya pribadi, dikarenakan saya ngincerin target bawahnya yang berada di 2625, ruang gerak sekitar 350-an pip lah kurang lebih ya. Kemungkinan nanti kalau misalkan ada kesempatan ke 2640, kemungkinan akan saya close sebagian posisi. Jadi untuk kesimpulannya, gold planning masih belum ada perubahan, masih tetap cari ancang-ancang setup sell. Di outlook kemarin sesuai yang diantisipasi, di sini sudah ke trigger. Untuk zona pantaunya sampai dengan besok malam, kalau misalkan ada sedikit kenaikan 2661 sampai dengan 2668 lah kurang lebih ya, kalau misalkan antisipasi aja kalau misalkan ada ekor di atas zona pantau malam ini. Kemudian zona pantau bawahnya hati-hati, ini masih di retest untuk yang pertama kalinya 2652 sampai dengan 2650. Kalau misalkan dijebol, baru ada peluang akan menuju 2640, 2633, batas maksimal adalah di 2625 terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan sampai dengan time frame H4 nanti di antara jam 9 ataupun jam 10 malam, harga masih belum mampu tutup di bawah 2650 dari segi body candlenya ya, bukan ekornya seperti ini. Hati-hati, ada potensi kemungkinan akan ketarik ke atas kembali sebelum lanjut ke bawah sampai dengan terkonfirmasi H4-nya body candle tutup di bawah 2650, baru ada potensi ke 260 atau level di bawahnya. Selanjutnya untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD cari ancang-ancang setup sell ya. Kemarin cuman saya nggak tahu rekan-rekan dapat atau enggak. Kalau saya lihatin dari segi time frame 1, ketika ada kenaikan tadi ya, kurang lebih di pivot weekly 1.3072, perhatikan di sini ini ke reject dan terkonfirmasi sebelum keluar dari zona yang sebagai batas konfirmasi bawah. Pivotnya di sini juga drop is drop atau membentuk zona supply baru ya. Jadi untuk planning kemarin cari ancang-ancang setup sell, kalau misalkan rekan-rekan udah dapat, ini statusnya juga sudah on track, tetapi hati-hati ya dari segi targetnya. Untuk terdekatnya itu 1.3011, ini ruang gerak sekitar 60 pip, batas maksimal adalah sedikit di atasnya, support kedua weekly ruang gerak sekitar 100 pip lah kurang lebih. Kemungkinan malam ini belum akan tercapai di support 2 ya, kemungkinan akan ada pentalan di antara dua harga ini, 1.3031 sampai dengan 1.3011. Kalaupun misalkan kena, kemungkinan masih ada pentalan ke atas sebelum lanjut ke bawah. Jadi untuk GBP USD planningnya sell, tidak ada perubahan, harga ketahan di zona tengah atau sebagai zona pivot dan saat ini lanjut ke bawah. Euro USD, pergerakan untuk Euro USD statusnya saat ini ya, ini juga bearish flag, harga sudah terkonfirmasi bergerak di bawah support, tetapi perhatikan sentuhan pertama ya, ketika saya tarik level area SRP kemarin, support pertama kan jatuhnya di sini 1.0916 ya kurang lebih. Sentuhan pertama dia kepental, kurang lebih pas di batas konfirmasi bawah. Sebenarnya sih konfirmasinya ada di sini untuk cari ancang-ancang setup sell day trade ya, pas di level area batas konfirmasi bawah pivot ke reject, dan saat ini harga sudah break di bawah support pertama weekly-nya. Dan dari segi time frame H4 hati-hati belum terkonfirmasi khusus untuk H4. Kalau misalkan dari segi time frame H4 nanti kurang lebih di jam 8 malam lah, kalau misalkan masih tetap bertahan di bawah support
pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resistance minor, baru ada peluang kemungkinan akan lanjut ke bawah. Target maksimal itu ya antisipasi kalau misalkan nanti dari ECB-nya memangkas suku bunga secara ekstrim, tidak menutup kemungkinan minggu ini 1.0867 sampai dengan 1.0818 ini akan dicapai untuk minggu ini. Planning masih tetap cari ancang-ancang setup sell. Kuncinya kalau misalkan ada kenaikan kembali ya, jadi planning sell itu nanti kuncinya masih tetap akan ada lagi selama daily close-nya body candle tidak mampu tutup di atas 1.0960 ini, tetap cari ancang-ancang setup sell. AUD USD, pergerakan untuk AUD USD untuk saat ini juga dia bergerak di bawah support pertama weekly ya. Jadi ini ada peluang besar kemungkinan juga akan kedorong ke bawah, tetapi waspadai aja mengingat sudah hampir mendekati history low minggu lalu 0.6699 lah kurang lebih, atau 0.6700 sebagai psikope level. Yang saya khawatirkan malam ini meskipun dia mampu membentuk atau break low minggu lalu, yang saya khawatirkan koreksi dulu baru lanjut ke bawah. Jadi ini kesimpulan saya untuk AUD USD. Planningnya masih tetap cari ancang-ancang setup sell, tetapi yang terlambat ya jangan dikejar dulu, pastikan dulu aja nanti kalau misalkan ada kesempatan besok di sesi Asia sedikit kedorong ke atas, oke lah, nggak masalah kalau mau re-entry sell kembali. Tetapi kalau misalkan baru mau sell sekarang, hati-hati, karena yang saya khawatirkan break atau tidak break ketika mendekati level area psikopress levelnya 0.6700, yang saya khawatirkan ini ada pentalan ke atas sebelum lanjut ke bawah ya. Untuk pair lain dikarenakan keterbatasan waktu ya, ini nanti akan saya bahasin besok aja. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.